tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi jurusan Pengadaan UPA. Selamat menyaksikan. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan perangkat di seluruh dunia, memungkinkan pertukaran data, akses sumber daya online, dan interaksi sosial. Kemudian ada intranet. Intranet adalah jaringan internal perusahaan yang menggunakan teknologi internet, memungkinkan komunikasi dan berbagi informasi antar karyawan. Selanjutnya ada extranet. Extranet adalah komunikasi dari beberapa intranet, memungkinkan akses terbatas ke informasi seluruh pihak luar seperti mitra bisnis atau pelanggan dengan kontrol yang akses yang ketat. Selanjutnya, karakteristik sistem informasi fungsional. Karakteristik sistem informasi fungsional meliputi dari 5. Yang pertama, timely. Timely merupakan informasi harus tersedia tepat waktu. Yang kedua, akurat. Yang ketiga, concise. Yang keempat, relevan. Yang kelima, complete. Complete ini informasi harus lengkap dan tidak terlewatkan detail penting. Selanjutnya, sistem informasi manajemen yang disingkat dengan SIM. Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengelola dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk mendukung operasional manajemen dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau bisnis. Selanjutnya, sistem penjualan dan sistem pemasaran. Sistem penjualan dan pemasaran merupakan dua konsep yang saling berkaitan dalam manajemen bisnis, tetapi memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Sistem penjualan adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencatat dan mengelola transaksi penjualan yang terjadi secara kas. Sistem pemasaran sebaliknya adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan, menawarkan, dan mempromosikan produk atau layanan kepada pasar. Kemudian CRM merupakan kepanjangan dari Customer Relationship Management. CRM adalah proses manajemen interaksi dengan pelanggan yang ada dan potensial. CRM melibatkan pengumpulan, organisasi, dan analisis data pelanggan untuk membangun, meningkatkan, dan mengelola hubungan pelanggan. Nah, sekarang masuk ke dalam e-commerce. Pengertian dari e-commerce merupakan proses pembelian dan penjualan barang maupun jasa atau pengiriman dana dan data melalui jaringan elektronik, terutama internet. Jenis-jenis e-commerce apa aja sih? Yang pertama, business to business atau B2B. Yang kedua, business to consumer B2C. Yang ketiga, customer to business. Yang keempat, customer to customer. Yang selanjutnya, keuntungan e-commerce. Kemudian keuntungan e-commerce yang pertama, ketersediaan yang selalu ada. Yang kedua, akses. Yang ketiga, pemilihan produk yang lebih banyak. Yang keempat, aksesibilitas yang mudah. Yang kelima, cakupan internasional. 6, biaya yang lebih rendah. 7, personalisasi dan rekomendasi produk. Nah, sekarang kita harus tahu batasan-batasan dalam e-commerce. Yang pertama, keamanan data. Yang kedua, kualitas produk. 3, biaya pengiriman. 4, ketersediaan produk. 5, pengalaman pelanggan. Kegagalan e-commerce yang pertama, kesalahan teknis. Yang kedua, kurangnya kualitas produk. 3, biaya pengiriman yang tinggi. 4, ketersediaan produk yang kurang. 5, pengalaman pelanggan yang buruk. Aplikasi business to consumer atau B2C meliputi berbagai aspek seperti penelitian pasar, periklanan, dan layanan terhadap pelanggan. Apa sih penelitian pasar? Penelitian pasar adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan. Yang kedua, periklanan. Periklanan merupakan proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk menarik perhatian pelanggan dan meningkatkan penjualan. Selanjutnya, layanan terhadap pelanggan. Layanan terhadap pelanggan adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk memelihara hubungan dengan pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Contoh dari aplikasi B2C adalah yang pertama Amazon, yang kedua eBay, yang ketiga Facebook, yang keempat Netflix. Selanjutnya pengertian supply chain management. Disingkat dengan SCM. SCM ini merupakan proses pengelolaan yang memastikan kelancaran aliran barang dan jasa dari tahap awal berupa bahan baku hingga produk akhir sampai dengan konsumen. Jenis dari SCM ini yang pertama operasional SCM, yang kedua taktikal SCM, dan ketiga strategik SCM. Selanjutnya ada permasalahan dari SCM. Permasalahan SCM ini terbagi menjadi beberapa, yaitu pertama manajemen pemasok, yang kedua manajemen pengadaan barang, yang ketiga mengelola hubungan dengan pelanggan, yang keempat identifikasi masalah dan respon, yang kelima manajemen risiko, 6, biaya produksi dan distribusi. AI Artificial Intelligence adalah cabang dari ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan mesin yang dapat berpikir dan bertindak seperti manusia. Pengertian haki. Pengertian haki adalah hak kekayaan intelektual. Ini merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh suatu peraturan atau hukum
hukum pada individu atau kelompok atas karya ciptaannya. Haki adalah hak untuk menikmati hasil ekonomi dari suatu karya intelektual yang dapat berasal dari ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi. Secara dari haki yang pertama di Indonesia, haki telah digunakan di Indonesia sejak tahun 1840-an. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama dengan perlindungan haki pada tahun 1840-an. Kemudian yang terakhir, manfaat dari haki. Manfaat dari haki ini merupakan perlindungan dari plagiarisme. Yang ketiga, kepastian hukum. Keempat, pengembangan kebudayaan. Yang kelima, perlindungan dari pemalsuan. Yang keenam, penghargaan atas karya. Kesimpulan dari manajemen teknologi informasi merupakan pengelolaan dan administrasi sistem informasi yang koordinir dan terpadu yang dapat membantu perusahaan dalam memantau dan mengelola proses bisnis secara efektif. Manajemen teknologi informasi melibatkan koordinasi dan komunikasi internal serta menyatukan strategi bisnis